Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugraha Pertama. Di sini saya akan membacakan tentang materi yang pertama dari kelompok kami, di mana di sini saya diamanahkan untuk membaca tentang sejarah dan jenis traktor roda 4. Nah, di mana untuk traktor roda 4 sendiri itu merupakan alat modern yang dirancang khusus untuk pengolahan lahan. Kemudian juga sejarah pengolahan tanah di Indonesia juga telah mengalami revolusi yang besar, di mana untuk pengolahan tanah sendiri itu dulunya masyarakat mengandalkan cangkul, namun sekarang telah menggunakan banyak sekali teknologi modern. Nah, dulu masyarakat Indonesia itu mengandalkan alat-alat pertanian yang tradisional seperti cangkul, hewan atau sapi, kerbau untuk membajak, dan juga perkembangan berlanjut dengan munculnya traktor roda 2 dan hingga kini traktor roda 4 yang dikenal jauh lebih modern, praktis, cepat dan juga efisien. Nah, untuk dalam pekerjaan pengolahan tanah, traktor roda 4 sendiri itu memiliki beragam jenis berdasarkan fungsinya, yang mana ada crawler traktor dengan roda rantai yang cocok untuk lahan rawa atau basah, kemudian standar row crop untuk pemeliharaan tanaman perkebunan, dan juga yang terakhir itu high clearance traktor, di mana traktor ini difungsikan sebagai traktor yang memiliki jarak tinggi dari tanah untuk penyayangan, dan juga ada yang namanya itu traktor orchard yang umum digunakan di perkebunan sawit, dan juga ada multi-purpose traktor dengan berbagai fungsi, serta low and garden traktor untuk pembersihan rumput dan pemangkasan di taman Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri traktor yang paling umum memiliki roda depan kecil dan roda belakang yang lebih besar dalam pengolahan tanah. Nah, ada juga traktor yang besar yang menggunakan roda depan dan juga belakang itu berukuran sama, yang mana digunakan untuk pengolahan tanah skala besar ataupun pembukaan lahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu tentang spesifikasi dan bagian utama dari traktor. Traktor roda 4 diklasifikasikan berdasarkan tenaga yang dihasilkan atau yang biasa disebut horsepower atau HP. Traktor mikro memiliki tenaga kurang dari 17 HP, sehingga ada traktor kecil dengan kisaran 17 hingga 29 HP. Diikuti oleh traktor yang sedang bertenaga 29 hingga 60 HP horsepower. Untuk pekerjaan yang lebih berat tersedia traktor besar dengan ukuran 60 atau hingga 100 horsepower, dan yang paling bertenaga adalah traktor yang sangat besar dengan lebih dari 100 horsepower. Dari sisi bagian utama, traktor roda 4 umumnya menggunakan mesin diesel yang mampu menghasilkan daya yang sangat tinggi, ideal untuk pekerjaan berat. Perbedaan mencolok dibandingkan kendaraan lainnya adalah adanya pemberat di bagian depan sebagai penyeimbang saat traktor dioperasikan. Bagian penting lainnya meliputi rangka yang kokoh, tempat duduk operator, spion, lampu sen, pedal gas, rem, persneling utama dan gigi, serta pengatur putaran rotary implement untuk berbagai kebutuhan pertanian. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kawan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu setiap traktor roda 4 harus melalui serangkaian pengujian penting. Ada pengujian internal yang dilakukan oleh produsen untuk memastikan semua fungsi traktor berjalan optimal sebelum dipasarkan. Nah, selain itu terdapat pengujian resmi yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia atau yang sering kita kenal itu SNI. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BPP Mektan, atau instansi swasta resmi yang bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional atau yang sering dikenal juga BSN. Tahapan pengujian resmi mencakup beberapa aspek krusial. Yang pertama yaitu adalah uji sertifikasi atau klasifikasi, di mana semua spesifikasi yang tertera seperti jenis mesin, horsepower, ukuran, berat dan dimensi implement. Nah, yang kedua yaitu dilakukan uji efisiensi untuk menghitung konsumsi bahan bakar, kecepatan, hasil pembajakan, kedalaman dan waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan tanah.
Yang ketiga yaitu uji kenyamanan dan ergonomis yang menilai kenyamanan operator saat mengoperasikan, tingkat kebisingan dan kesesuaian spesifikasi traktor dengan operator. Lalu yang terakhir yaitu uji laboratorium. Nah, uji laboratorium meliputi pengujian fungsi rem, kemampuan blok, titik gravitasi, sudut kemiringan dan putaran, power atau take off atau PTO yang menunjukkan daya yang dapat disalurkan dari mesin. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat tentang pengujian lanjutan dan bahan bakar B40. Pengujian traktor roda 4 tidak berhenti pada aspek dasar kinerja. Ada juga uji unjuk kerja lapang yang sangat relevan, seperti yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lamigas bekerja sama dengan BBPSI Mektan. Pengujian ini fokus pada penggunaan bahan bakar B40 pada traktor roda 2 dan roda 4. Tujuannya adalah untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel di sektor alat dan mesin pertanian. Dalam uji ini, performa traktor diukur di dua lahan berbeda dengan parameter seperti kecepatan membajak, kedalaman membajak, dan konsumsi bahan bakar. Uji lapang ini merupakan kelanjutan dari uji durabilitas 1000 jam yang sebelumnya telah dilakukan oleh pabrik masing-masing. Untuk membandingkan performa traktor saat menggunakan bahan bakar B35 dengan B40, diharapkan penerapan B40 di sektor pertanian dapat mendorong efisiensi operasional dan mewujudkan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Secara menyeluruh, fungsi utama traktor roda 4 adalah untuk melakukan pengolahan lahan, namun kemampuannya melampaui itu. Traktor ini juga bisa digunakan untuk penyiangan, perawatan tanaman, dan pemberian pupuk, penanaman, bahkan sebagai sarana mobilitas atau distribusi hasil pertanian. Salah satu kelebihan paling signifikan dari traktor roda 4 adalah efisiensi yang tinggi dibandingkan traktor roda 2 ataupun metode pengolahan tanah secara manual. Meskipun demikian, traktor roda 4 juga memiliki beberapa kekurangan. Alat ini tidak cocok untuk diterapkan pada semua jenis lahan, terutama yang memiliki tanah sangat basah atau sangat miring karena adanya risiko kecelakaan. Selain itu, traktor ini tidak dianjurkan untuk lahan terastering karena akan sangat menyulitkan pengoperasiannya. Sebagai kesimpulannya, dari kelima video tadi, traktor roda 4 adalah alat yang sangat penting dalam pertanian modern. Namun, pemilihan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis lahan serta kebutuhan spesifik. Pengujian yang komprehensif adalah kunci untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan dalam penggunaan traktor dalam pertanian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.